Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. The Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hah? Apa benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Makasih, Bu. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apakah itu, Syahrir? Jadi begini, Bu. Saya dengar Jepang telah menyerah. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bu, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. ya sudah kalau begitu. Mari, Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945, pukul 10 malam berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Salih dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kami siap. Jika tidak dilakukan sekarang, maka besok akan ada pertumpahan darah besar-besaran. Ini, Gorokah dan Kusaran. Tak usah Bung Syahrir. Sudahlah, tanda gunanya kalian bertengkar. Mari kita duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan sekarang, warga akan membunuh orang-orang yang dianggap pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Ya, karena benar. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa memerdekakan kita sendiri? Keuangan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin, kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik Anda melakukan keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi saya tidak dapat menuruti permintaan saudara. Karena saya takut akan ada korban jiwa lagi. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Hah? Culik? Iya benar, kita culik. Kita bawa mereka ke suatu tempat.
Saya setuju. Dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Gimana untuk mendapatkan keduanya? Untuk hal itu saya akan menghubungi Sugeno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan memberikan kami tempat untuk menyampaikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua di rumahnya Jauh Kisong. Baiklah, terima kasih Sugeno. Sama-sama. Sugeno setuju. Dan dia akan menempatkan Soekarno-Hatta ke rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Hatta dan Bung Karno? Besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 pagi. Bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta ikut kami. Akan dibawa kemana ini? Lagi pula, mengapa dia harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menjadi ibu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang masih utuh di Jawa ini. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini dibagi bagian Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktu main berhabis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno! Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Kami, para muda sudah sepakat, Bung. Anda dan Bung Hatta harus kami bawa ke Rengas Dengklok sekarang juga. Tak sadarkah kalian jika aku punya istri dan anak? Lantas, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang Guntur ketakutan mendengar suara kalian? Pemuda-pemuda ini akan membawa dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus bawa mereka. Baiklah, Bung. Kalian bertiga akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Tapi harus sekarang juga. Baiklah, kami akan bersiap-siap dahulu. Kalian tunggu di sini. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya apa mau sehingga aku tiba kemari? Saya ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Ya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya, Hatta, benar. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa kau begitu mudah percaya kabar ini, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Tidak, aku tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda hanya ingin kemerdekaan atas jerih payah kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah buatan Jepang. Kita bisa dijaga lagi, Bung. Ada apa salah? Kenapa kau begitu terengah-engah? Ada Bapak Subarjo. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan segera menemuinya. Gimana? Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa kamu menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada. Maka dari itu saya kemari untuk menjemput mereka.
Tidak bisa, Anda tidak berhak untuk membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Oke, kalau begitu izinkan saya menemui mereka dahulu. Baiklah, mari kita masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI telah batal. Selain itu saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu. Jadi, berita itu benar adanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Sari sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi, saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Guntur sudah menangis terus dari tadi. Benar, izinkan saya membawa pulang Soekarno dan Hatta, Wika. Tidak. Saya akan berjanji membawa mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Tentu. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana jika kita membicarakan teks proklamasi? Untuk deklarasi kemerdekaan kita, Kita membutuhkan tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. saya ada ide. Bagaimana kita menggunakan rumah Laksamana Maida? Setuju. Oke. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Terima kasih. Saya turut gembira mendengarnya. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan kalian aman di sini. Kalau begitu, saya akan istirahat dulu. Baiklah, Laksamana. Silakan beristirahat. Setelah sampai di rumah Laksamana Maida yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maida. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana isi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan secara seksama dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/45, Wakil Bursa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah ada semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika kita yang hadir di sini? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana, saudara? Setuju. Sayuti, tolong kau ketik naskah ini. Baik, Bu. Saya akan segera mengetik naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Karena Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baiklah, saya akan cepat mati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung, tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno.
Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatanganinya. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bu. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sungguh